Pernah nggak sih, lagi iseng buka Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya? Niatnya cuma buat hiburan, tapi selesainya malah jadi kepikiran. Lihat teman seumuran udah punya bisnis sendiri. Lihat orang lain liburan ke tempat yang kita impikan. Lihat postingan kebahagiaan keluarga orang lain, lalu tiba-tiba hati terasa sedikit sesak. Muncul pertanyaan, kok hidupku gini-gini aja ya? Kalau kamu pernah merasakan itu, kamu nggak sendirian. Perasaan itu namanya insecure, akibat perbandingan sosial. Dan di video kali ini, kita akan bedah tuntas masalah ini. Secara spesifik, video ini akan menjelaskan 3 dampak negatif jika kita terjebak dalam kebiasaan membandingkan, lalu saya akan bagikan 3 langkah praktis untuk mulai mengubah mindset kita. Dan terakhir, kita akan lihat 3 efek positif luar biasa yang akan kita rasakan setelah berhasil memperbaikinya. Jadi, simak sampai habis ya. Sebelum kita bicara solusinya, kita harus sadar dulu betapa berbahayanya penyakit suka membandingkan diri ini. Setidaknya, ada 3 racun utama yang perlahan-lahan masuk ke dalam diri kita. Yang pertama, dan ini yang paling bahaya, mengikis rasa syukur. Logikanya sederhana. Saat mata kita terlalu sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain, kita jadi buta dengan apa yang sudah kita miliki. Ibaratnya kita punya segelas air yang segar, tapi karena terus melihat galon air milik tetangga, air di gelas kita sendiri jadi terasa hambar dan tidak berharga. Nikmat sekecil apapun dari Tuhan jadi tidak terasa, karena fokus kita sudah dicuri oleh kehidupan orang lain. Dampak negatif kedua, membunuh motivasi yang sehat. Melihat kesuksesan orang lain itu seharusnya bisa jadi inspirasi. Tapi kalau sudah masuk ke level membandingkan, itu bukan jadi bensin, tapi malah jadi rem. Bukannya termotivasi, wah, aku juga harus berusaha biar bisa seperti dia. Tapi malah jadi minder dan berpikir, sudahlah, aku nggak akan mungkin bisa sehebat dia. Akhirnya, kita jadi malas berusaha, karena merasa garis start kita terlalu jauh di belakang. Dan yang ketiga, menimbulkan kegelisahan dan stres berkepanjangan. Membandingkan diri di media sosial itu seperti ikut dalam sebuah perlombaan yang tidak akan pernah ada garis finishnya. Selalu ada yang lebih hebat, lebih kaya, lebih bahagia. Terjebak dalam perlombaan ini hanya akan membuat kita terus-menerus cemas, gelisah, dan merasa tertinggal. Kesehatan mental kita yang jadi taruhannya. Oke, kita sudah tahu bahayanya. Pertanyaannya, gimana cara praktis untuk mulai keluar dari jebakan ini? Saya ada 3 langkah yang bisa langsung kita praktikan mulai malam ini juga. Langkah pertama, sadari konsep panggung depan dan panggung belakang. Ingat baik-baik, apa yang kita lihat di media sosial adalah panggung depan, front stage, kehidupan seseorang. Jadi setiap kali kamu melihat postingan yang sempurna, tanamkan dalam pikiran, ini panggung depannya. Aku tidak tahu perjuangan di belakang panggungnya. Langkah kedua, latih syukur aktif dengan jurnal sederhana. Syukur itu bukan cuma diucapkan, tapi harus dirasakan dan dilatih. Caranya gampang. Siapkan buku catatan kecil atau notes di HP. Setiap malam sebelum tidur, paksakan diri untuk menulis minimal 3 hal kecil yang kamu syukuri hari itu. Aktivitas ini secara perlahan akan memprogram ulang otak kita untuk fokus pada apa yang kita punya, bukan pada apa yang tidak kita punya. Langkah ketiga, pahami bahwa setiap orang punya jalur rezekinya masing-masing. Ini adalah konsep spiritual yang sangat menenangkan. Percayalah bahwa Tuhan adalah sutradara terbaik. Tugas kita bukan membandingkan naskah hidup kita dengan orang lain, tapi memainkan peran kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Lalu, apa yang akan terjadi kalau kita konsisten melakukan 3 langkah tadi? Keajaiban kecil akan mulai muncul dalam hidup kita. Pertama, hati menjadi jauh lebih tenang dan damai. Kebisingan dari luar perlahan akan mereda. Kita tidak lagi terusik dengan pencapaian orang lain, karena kita sibuk menghargai pencapaian kita sendiri, sekecil apapun itu. Kedamaian batin ini mahal harganya. Kedua, energi kita akan fokus pada pertumbuhan diri. Energi yang tadinya habis untuk cemas dan iri hati,
Sekarang bisa kita alihkan sepenuhnya untuk memperbaiki diri. Kita jadi lebih fokus belajar skill baru, lebih semangat berolahraga, lebih khusyuk beribadah. Kita berlomba bukan lagi dengan orang lain, tapi dengan versi terbaik dari diri kita sendiri kemarin. Lalu yang terakhir, dampak positif ketiga, yang paling indah. Kita mampu turut bahagia atas kesuksesan orang lain. Ketika kita sudah damai dengan diri sendiri dan yakin pada jalur rezeki kita tidak akan lagi merasa iri melihat keberhasilan orang lain. Justru sebaliknya, kita bisa dengan tulus ikut bahagia dan mendoakan mereka. Hati kita menjadi lebih lapang dan bersih. Jadi, pada akhirnya, masalahnya bukanlah media sosial itu sendiri, tapi bagaimana kita menggunakannya sebagai cermin. Apakah untuk mencari kekurangan diri atau untuk bersyukur atas apa yang sudah terpantul di sana? Ingat 3 dampak negatifnya, praktikan 3 langkah mudahnya, dan insya Allah kita akan merasakan 3 efek positifnya. Nah, dari 3 langkah praktis tadi, coba share di kolom komentar. Langkah mana yang mau kamu coba duluan malam ini? Saya akan senang sekali membaca cerita teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di perenungan selanjutnya.